Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Halo sobat, di video kali ini saya akan membagikan kepada kalian tips agar lulus menghadapi tes masuk ke LIPIA ataupun Timur Tengah. Dan sebelum kita membahas tentang pembahasan utama kita, saya ingin menjelaskan kalau video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya sendiri dalam menghadapi tes masuk ke LIPIA, baik dari jurusan i'dad sampai ke jurusan syariah. Dan sebenarnya ketika kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tes masuk ke LIPIA, dengan sendirinya kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tes Timur Tengah. Dan sebelumnya saya ingin menginfokan kepada kalian, sebelum saya dulu di LIPIA masuk di tahun 2014, saya di tahun 2012 sudah pernah berangkat ke Mesir, alhamdulillah, dan belajar di sana tepatnya di tahun 2012 di masa terjadinya kudeta Mesir ya. Tapi waktu itu kudeta itu terjadi tahun 2013 dan saya di sana waktu tahun 2012. Kemudian di tahun 2014 juga, sebelum saya ikut atau mendaftarkan diri ke LIPIA, saya juga ikut tes ke Madinah dengan jalur langsung berangkat ke sono. Jadi dari sini saya bisa membagikan pengalaman kepada kalian seputar menghadapi tes kelulusan atau tes masuk ke universitas seperti LIPIA ataupun Timur Tengah seperti Al-Azhar Mesir ataupun Jamiah Islamiyah di Madinah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang sama-sama kalian tahu atau sama-sama kita tahu, ketika kita ingin mendaftarkan diri untuk tes ke LIPIA, ya, itu diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Dan untuk persyaratannya mungkin kalian bisa cek sendiri atau cari informasinya di Facebooknya ada Info LIPIA atau Instagram Info LIPIA. Nanti di sana biasanya atau kalian cek postingannya. Nanti di postingan-postingan tersebut akan dijelaskan syarat-syaratnya ya, dari ijazah, SKCK, kemudian surat keterangan kesehatan ya. Kemudian batas umur, semua dijelaskan di situ. Dan di video ini saya tidak menjelaskan lagi ya. Itu untuk persyaratan masuknya. Silahkan kalian cek langsung ke Facebooknya atau Instagramnya. Kalian baca-baca, lalu kalian penuhi persyaratannya. Oke, langsung saja. Untuk menghadapi tes masuk ke LIPIA ataupun Timur Tengah, ada beberapa hal yang harus kalian penuhi agar kalian bisa menghadapi tes ke LIPIA ataupun Timur Tengah ya. Sedangkan untuk skill yang dibutuhkan, yang pertama adalah maharah lughawiyah ya. Maharah lughawiyah ini sangat dibutuhkan ketika kita ingin mendaftarkan diri tes ke LIPIA ataupun Timur Tengah ya. Di mana-mana pasti akan ada namanya bertahadus atau berbicara bahasa Arab, yang mana nanti para penguji atau para dosen akan mengetes kita bagaimana kemampuan berbicara kita ya. Dan sebelum kita mahir dalam berbicara, kita juga harus bisa memahami yang namanya fahmul masmu atau kemampuan mendengar. Jadi ketika kita mendengar orang Arab berbicara atau dosen berbicara, kita akan bisa memahaminya ya. Jadi yang dibutuhkan maharul lughawiyah. Maharul lughawiyah itu ada 4 atau skill dasar bahasa Arab itu ada 4 ya. Yang pertama maharatul istima ya, kemampuan mendengarkan ya. Bagaimana kita memahami orang Arab berbicara dengan kemampuan kita memahami kalam atau perkataan mereka. Itu namanya maharatul istima. Kemudian yang kedua ada maharatul lisan. Yang kedua ada maharatul lisan atau kemampuan berbicara ya. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali ketika kita ingin memasuki sesi tes syafai atau tes wawancara. Nanti kalian akan berbincang-bincang dengan para pengujinya langsung. Dan kalau misalkan kalian tidak bisa berbicara bahasa Arab, otomatis nanti kalian tidak akan bisa menjawab semua pertanyaannya karena semuanya dengan bahasa Arab. Dan di antara contoh-contoh pertanyaannya yang paling sering ditanya, ini berdasarkan dari pengalaman ya, dan teman-teman juga, Mas muka
Ya, siapa namamu? Min aina anta? Ya. Dari mana asal kamu? Tahaddath an baladik. Ya, bicara tentang negara kamu. Limadza turidu an tadrusa fi hadzal ma'had? Kenapa kamu ingin belajar di Libya? Nah, itu pertanyaan sangat umum. Kalau misalnya kita tidak bisa berbicara bahasa Arab, otomatis kita pun tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu walaupun kita tuh mengerti ya. Jadi yang pertama maharatul istima' atau kemampuan mendengarkan, kemudian yang kedua maharatu al-lisan ya, kemampuan berbicara bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya adalah maharatu al-qiraah ya, atau kemampuan membaca teks bahasa Arab ya. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali ketika kita dari pertama ingin mendaftarkan ke Libya atau ke Timur Tengah ya, sampai kita menghadapi tesnya nanti. Karena dari berkas-berkasnya pun semuanya dengan bahasa Arab ya, translate dengan ke arah bahasa Arab gitu. Ya. Dan nanti ketika kalian menghadapi tes tertulis ya, nanti kan semua soal-soalnya full bahasa Arab. Bagaimana kita akan menjawab semua pertanyaan para dosen atau pertanyaan yang diberikan jika kita tidak bisa membaca teks bahasa Arab itu sendiri ya. Kemudian maharoh atau skill bahasa Arab dasar yang dibutuhkan adalah yang berikutnya, yang terakhir, maharatu al-kitabah, kemampuan dalam menulis bahasa Arab ya. Ini sangat urgent sekali. Jadi empat basic ini wajib terpenuhi jika kalian ingin mendaftarkan diri ke Libya. Kalau misalkan 4 basic ini nggak punya, saya bukan ingin mendoakan jelek, tapi udah fix kalian tidak akan bisa keterima masuk ke Libya gitu ya. Jadi 4 basic tadi itu merupakan basic dasar jika ingin mendaftarkan ke Libya ya. Sedangkan nanti kan kalau misalnya kalian daftar ke Libya itu ada namanya jurusan i'dad atau persiapan bahasa. Ini yang tingkatan paling bawah ya, mungkin setara dengan D1-nya di Indonesia. Kemudian ada takmili, tapi sekarang takmili itu sudah dihapus ya. Langsung jadi dari i'dad kita mau ke jurusan. Jurusannya ada syariah, ada jurusan lughah atau jurusan bahasa Arab ya. Kemudian ada jurusan idarah maliyah ya, manajemen. Maka masing-masing jurusan punya harus punya basic dasar yang harus kalian miliki sebelum mendaftarkan diri ke jurusan-jurusan tersebut. Nah, yang tadi itu basic dasar sebelum kalian memasuki atau ikut tes ke Libya di jurusan apapun ya, baik jurusan i'dad lughawi, kemudian atau jurusan syariah, atau jurusan lughah arabiyah, atau jurusan idarah maliyah. 4 basic tadi sangat dibutuhkan dan wajib kalian penuhi gitu ya. Kemudian basic yang berikutnya atau hal-hal berikutnya yang dibutuhkan adalah hal ini berkaitan dengan perkara yang sifatnya spesifik ya. Jadi ketika kalian ingin mendaftarkan diri ke misalkan ke syariah, maka basic 4 tadi yang tadi saya sebutkan di awal video plus ada tambahan lagi ya, ada tambahan lagi. Kemudian ke jurusan lughah arabiyah atau jurusan bahasa Arab pun juga sama, ada basic lagi tambahan yang harus terpenuhi setelah 4 basic tadi kalian kuasain. Begitupun dengan idarah maliyah atau jurusan manajemen. Dan sekarang di hadapan kalian ini sudah ada kitab-kitab yang saya jadikan sebagai contoh atau sampel, mungkin bisa jadi acuan buat kalian. Jadi misalkan nanti kalian bertanya, untuk buku-bukunya yang harus kita pelajarin dari apa ya? Itu kan sering banget ditanyakan ya. Dan di sini sudah saya siapkan. Kita mulai dari kiri ya. Di sebelah kiri ini sudah ada kitab silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah. Ini adalah kitab yang dipakai di Libya di jurusan i'dad. Tapi ketika kalian ingin mendaftarkan diri ke Libya, sangat dianjurkan kalian sudah membaca-baca kitab ini. Kitab ini ada 4 jilid dan ini yang di hadapan kalian adalah Al-Mustawa Ar-Rabi' atau jilid yang keempatnya ya. Jilid keempatnya pun sangat banyak, dari balaghah dan naqd, kemudian ada At-Ta'bir, kemudian At-Tauhid, Al-Qiraah, kemudian ada An-Nahwu, As-Sarf, dan masih banyak lagi. Itu semua kalau bisa usahakan 4 jilid ya, kalian pelajari sebelum kalian mendaftarkan diri ke Libya. Ya, ini kalau kalian mau masuk ke i'dad, ini basic dasar semua dirangkum dari sini. Jadi memang soal-soal yang dibuat di Libya itu ketika ingin mendaftarkan ke i'dad, ini kebanyakan saya boleh bilang diambil dari sini gitu, atau dari
faham atau ilmu yang ada di kitab di buku silsilah ini. Itu untuk jurusan idat. Kemudian di sebelah tengah kalian ini ada sampel kitab. Ini kitab Tuhfatus Saniyah. Ini kitab Al-Qaul Mufid, syarah Kitabut Tauhid. Kemudian di bawahnya ini ada Matan Ghayah wa Taqrib atau fikih, ini fikih mazhab Syafi'i. Kemudian ada usul fikih yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kitab yang di tengah yang kalian lihat sekarang ini merupakan kitab dasar atau buku yang harus layaknya kalian pelajari dulu sebelum kalian daftar ke jurusan syariah. Karena yang saya bilang tadi, selain kalian menguasai ilmu lughah ya, kalian juga harus ada tambahan basic ilmu syariah. Jadi ketika nanti kalian menghadapi tes tahriri atau tes tertulis, kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hukum-hukum syariah ya. Dan kebanyakan itu diambil dari ilmu-ilmu fikih atau yang berkaitan dengan ilmu cabang ya. Kalau untuk akidah emang ditanya, tapi sangat-sangat jarang ya, sangat-sangat jarang. Yang paling banyak pertanyaan itu datang dari permasalahan fikih gitu. Seperti contohnya, apakah menyentuh wanita hukumnya batal atau tidak? Bagaimana pendapat ulama mengenai hal itu? Dan kalau nahwu udah pasti ya, itu pasti nanti ditanya kayak seputar hukum fa'il, cara mengi'rab, misalkan contohnya seperti itu ya, mubtada khobar, itu pasti nanti akan kalian temukan gitu. Kemudian selain ilmu fikih juga kalian mempelajari, ada di sini usul fikih ya, usul fikih. Jadi nanti kalian harus baca-baca ini, kalian hafalkan definisi usul fikih ya. Apa itu usul secara funnya itu apa gitu kan, atau lakob dari ilmu itu apa gitu kan ya. Kemudian bab-bab dalam ilmu fikih, usul fikih seperti amr, nahi ya. Kemudian ada qiyas nanti di akhir, itu kadang suka ditanya. Jadi kalian baca saja dan kalian nggak perlu khawatir gitu. Kitab-kitab yang saya tunjuk di sini ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Ketika saya ingin menghadapi tes masuk ke LIPIA, saya pakai kitab ini aja gitu untuk basic-basic dasarnya. Saya pakai kitab nahunya, pelajarin Tuhfatus Saniyah. Kemudian ada kitab nahu lain dan itu ditakmili sih. Jadi buat kalian yang nggak belajar ditakmili atau belum pernah masuk ke LIPIA kan agak repot ya. Mungkin Tuhfatus Saniyah saya bilang sih cukup asal kalian menguasai ya. Kemudian usul fikihnya pakai yang ini, kitab Shalih Utsaimin. Kemudian untuk fikihnya saya waktu itu makainya ini. Ini fikih, bisa dibilang fikih dasar ya buat pemula. Tapi kalau kalian kuasain ini, saya bilang udah cukup untuk menghadapi tes masuk ke LIPIA gitu. Ini bekas saya dulu pakai, lihat coretannya banyak banget ya. Dan ini fikih Syafi'i. Di sini ada matan ya, ada matannya. Kalian lihat di sini ada matan, kemudian bawahnya ada syarahnya. Ini dulu saya baca, alhamdulillah selesai gitu kan, buat basic dasar menghadapi tes masuk. Dan sebenarnya ya itu fikih. Kemudian sebenarnya untuk akidahnya kalian banyak sih kitab akidah, dan tapi yang dipakai di LIPIA waktu itu pas saya takmili pengen masuk ke syariah itu dipakai Kitabut Tauhid ya. Sedangkan untuk syariahnya kan banyak, ada Al-Qaul Mufid, ada Fathul Majid, dan masih banyak lagi. Jadi kalian pelajari saja Kitabut Tauhid. Kalau di kitab Qaul Mufid ini matanya yang atasnya, Kitabut Tauhid yang atas, kemudian yang bawahnya syarahnya. Ini karena syarahnya Kitabut Al-Qaul Mufid ini sangat panjang, jadi kalian nggak apa-apa untuk syarahnya cari aja kitab yang simple-simple, tapi basic dasarnya saya bilang pakai Kitabut Tauhid ini gitu. Sebagai matannya ya, matan ilmu tauhidnya. Gitu. Jadi itu jika kalian ingin masuk ke jurusan syariah. Sedangkan jika kalian ingin masuk ke jurusan lughah, saudara, saya boleh bilang lughah itu mirip-mirip sama i'dad gitu. Malah boleh dibilang basic yang dibutuhkan di i'dad itu agak sedikit lebih banyak daripada lughah. Karena kalau lughah itu kalian benar-benar murni diuji kemampuan bahasanya saja. Seperti apa? Seperti balaghahnya, kemudian nahwu sharafnya, kemudian fahmul makru. Ya, nanti ada teks, kemudian kalian nanti suruh menjawab pertanyaan dari teks itu tadi itu ya. Itu fahmul makruh. Kemudian nanti ada ilmu qawaid. Qawaid ini maksudnya nahwu sharaf ya. Ilmu lughah pokoknya lah, itu murni lughah semua. Sedangkan kalau idat kadang suka ditanya masalah fikih yang masih ringan-ringan ya, masih dasar-dasar ya, seperti masalah fikih, akidah,
Walaupun ada juga ntar ilmu balaghah dan ilmu adabnya untuk tes idat yang sekarang ini gitu ya. Makanya saya menyarankan kalian selain membaca buku referensi yang saya kasih ini, saya juga di sini ada nih modul atau kayak semacam bahan-bahan untuk menghadapi tes masuk ke LIPIA. Dan sebenarnya software dari ini saya ngeprint langsung dari ini PDF-nya. Nanti buat PDF-nya saya taruh di bawah ya, di link deskripsi. Nanti kalian bisa mendownload sendiri. Ya, jadi waktu itu saya sebenarnya nggak banyak banget belajar kitab-kitab yang apa ya, kitab-kitab yang ribet-ribet gitu. Yang penting basic-basic dasar yang tadi saya sebutkan ke kalian itu harus kalian kuasai baik-baik ya. Ingat maharah lughawiyah yang 4, maharatul istima' atau kemampuan mendengar, maharatul al-lisan, kemudian atau kemampuan berbicara, kemudian maharatul qiraah, kemampuan dalam membaca teks bahasa Arab, yang terakhir adalah maharatul al-kitabah, kemampuan menulis. Saya cuman mengembangkan 4 basic itu. Saya sering latih ya, saya sering mendengarkan ceramah, kemudian saya coba bertahadus atau berbicara bahasa Arab, kemudian saya banyak-banyak baca buku-buku kayak gini buat melatih kemampuan bahasanya saja sih. Kemudian banyak menulis. Jadi nanti ketika nanti akan ada soal ansyi ya, atau kita suruh bikin insya, mengarang sesuatu, nanti kita tulis itu 15 baris. Nah, itu di situ diperlukan kemampuan kita menulis bahasa Arab ya. Sedangkan untuk ini bisa dibilang kayak soal-soal tryout dan pembahasan, ada sih pembahasan ringan. Nanti pokoknya saya taruh ininya buat modul-modul ini, saya taruh mentahannya atau softwarenya bentuknya PDF ya dan Word kayaknya nanti di deskripsi biar kalian bisa mendownload langsung dan kalian bisa baca-baca ya gitu. Saya modalnya itu aja sih sebenarnya, nggak banyak, nggak ribet juga. Dan alhamdulillah ini agak sedikit cerita. Waktu itu pas saya tes masuk ke IDA tahun 2014, peserta ikhwannya aja ada sekitar 800 peserta. Yang dipilih itu cuma 150 orang saja yang bisa belajar di semester itu untuk ikhwannya gitu. Akhwatnya pun sama gitu. Dan alhamdulillah dari 800 peserta saya masuk ke urutan 5 besar. Begitupun ketika ingin mendaftarkan diri setelah lulus dari IDA, takmili, pengen daftar ke syariah waktu itu. Total peserta tes itu dari dalam LIPIA dan luar itu ada sekitar 500-an ya, seingat saya. Kalau nggak salah 500-an. Dan yang dipilih bisa masuk ke syariah itu cuman ada untuk ikhwannya itu atau tulab, mahasiswa, ada sekitar 63 atau 62 ya. Saya agak lupa dikit ya. Kurang lebih gitulah, 63 atau 62. Dan alhamdulillah bisa masuk juga dan sampai sekarang ya alhamdulillah gitu kan, dengan izin Allah. Dan jadi mungkin itu saja video sharing atau berbagi pengalaman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.